ketika kita mendapati bahwa satu ekor kambing itu lebih afdal, lebih baik, lebih utama daripada 7 orang iuran untuk mengeluarkan kurban atau untuk menyembelih seekor badanah atau unta atau untuk menyembelih seekor sapi atau kerbau, maka di sini kami ingin memberikan penjelasan bahwasannya ya sebenarnya keduanya memiliki keutamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, pada saat ini, pada waktu yang mulia ini insyaallah taala kita akan mengkaji ilmu berkaitan dengan udhiyah atau berkaitan dengan hukum sembelihan hewan kurban. Insyaallah dalam waktu dekat kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, bulan yang mana sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala sedang menjadikan atau memposisikan bulan ini sebagai bulan haji, di mana para kaum muslimin, sebagian dari saudara kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji pada bulan yang mulia ini. Kemudian juga di bulan yang mulia ini saudara kita sebagian dari kaum muslimin juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan berupa al-udhiyah, yaitu sembelihan hewan kurban yang tentu juga memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga baik yang haji maupun yang tidak haji atau bahkan yang belum menyembelih hewan kurban, semoga di bulan yang mulia ini kita bisa melaksanakan sunnah-sunnah yang lain seperti puasa, memperbanyak bersedekah, memperbanyak beramal soleh, berbanyak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dimanapun kita, siapapun kita, apapun yang kita lakukan berisi bernuansa yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak terlewat daripada kemuliaan atau keutamaan-keutamaan pada bulan yang mulia ini, yaitu bulan Dzulhijjah. Baik, seperti apa para ulama membahas berkaitan dengan al-udhiyah? Disebutkan oleh salah satu ulama besar kita, Ibnu Naqib al-Misri rahimallahu taala, tentang al-udhiyah. Udhiyah yang dimaksud dengan udhiyah adalah atau sembelihan hewan kurban, hiya ma yudbahu minan na'ami taqarruban ila Allah. Jadi apa saja yudbah yang disembelih minan na'am dari hewan-hewan kurban, ya, taqarruban, yang tujuannya adalah taqarruban, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sembelihan hewan kurban tersebut yaumun nahri, pada tanggal 10 Dzulhijjah yang disebut dengan Yaumun Nahr, ila akhir ayam tasyrik, dan waktunya berlanjut sampai di hari terakhir pada hari tasyrik, yaitu hari ke-13 di bulan Dzulhijjah. Kemudian seperti apa para ulama membahas hewan kurban ini berdasarkan dari dalil yang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, maka dirikanlah salat li rabbika, kepada Rabbmu, wanhar, dan sembelihlah. Di sini yang dimaksud sembelihlah adalah sembelihlah hewan kurban. Artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bahwa hewan kurban ini merupakan hewan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Darah yang dialirkan dari hewan kurban ini nanti akan menjadi syafaat bagi penyembelihnya di hari kiamat. Apa saja yang berasal dari hewan kurban, apa saja yang berasal dari hewan sembelihan tersebut, baik itu dagingnya, baik itu tanduknya, baik itu bulunya, baik itu darahnya, seluruhnya akan menjadi kemuliaan bagi mudhahi, bagi orang-orang yang berkorban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan syariat yang sangat luar biasa, syariat yang sangat mulia, syariat yang menjunjung tinggi nilai sosial, syariat yang menjunjung tinggi nilai ekonomi dan juga nilai kebersamaan, di mana seluruh kaum muslimin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan di bulan yang mulia ini
dengan menyembelih hewan kurban sehingga merasakan bagaimana kelezatan daripada daging hewan kurban, bagaimana keberkahan daripada daging hewan kurban, sehingga idkhalus surur, memberikan rasa gembira, kebahagiaan sama muslim, merupakan ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sisi yang lain adalah bagaimana dengan adanya hewan kurban ini bisa menjadikan kontribusi tumbuhnya daging pada setiap nafas orang-orang yang beriman, akan mengalir jariyah, akan mengalir pahala yang terus menerus bagi para mudhahi, bagi orang yang menjalankan syariat hewan kurban atau menyembelih hewan kurban ini. Kemudian disebutkan secara apa hukum di dalam syariat hewan kurban ini atau sembelihan hewan kurban ini. Hiya sunnatun muakkadatun, sunnah yang ditekankan. Yang disebut dengan sunnah muakkadah di sini adalah sunnah kifaiyah. Sebagian ulama menjelaskan dengan sunnah yang ditekankan, kemudian sunnah kifaiyah. Yang disebut sunnah kifaiyah artinya jika salah satu dari keluarga telah menyembelih atau telah mengalirkan darah atau telah berkurban dengan apapun itu jenis hewannya, apakah dari jenis sapi, apakah dari jenis kambing, atau apakah dari jenis unta, maka kesunahan bagi anggota keluarga yang lain atau kesunahan bagi yang menjadi tanggung jawab yang lain pada keluarganya, maka telah gugur. Akan tetapi bukan berarti di sini yang dimaksud gugur tidak diperbolehkan untuk ikut bersama untuk kurban. Diperbolehkan juga bersama kurban dengan orang tuanya, dengan ibunya, tidak masalah. Ya, yang dimaksud sunnah kifaiyah di sini adalah gugurnya kesunahan bagi sebagian anggota yang lain, dan bukan berarti ketika gugur kesunahannya tidak diperbolehkan untuk menjalankan hewan kurban dalam satu keluarga. Kemudian yang kedua, para ulama juga menjelaskan berkaitan dengan bagaimana jika dihadiahkan. Maka hadiah ini sangat baik, hadiah ini sangat dianjurkan dalam syariat. Maka jika seseorang kemudian meniatkan, misalkan contoh dari kepala keluarga, misalkan bapak dalam kepala keluarga meniatkan untuk menyembelih seekor kambing. Maka kemudian selain untuk dirinya sendiri, bapak ini juga menghadiahkan pahalanya kepada seluruh anggota keluarga, maka hadiah ini sah. Dan hadiah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika misalkan bapak menyembelih hewan kurban, kemudian meniatkan untuk menghadiahkan kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, meniatkan memberikan hadiah kepada istrinya, kepada anaknya, cucu, cicitnya, menantunya, maka itu juga sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inilah kebesaran, kemudian inilah keagungan syariat Allah Subhanahu wa taala, selain daripada ibadah sosial yang nanti akan memberikan faedah dan kemanfaatan yang banyak berupa sedekah dari dagingnya, berupa kebaikan yang bisa disebar dari tumbuhnya daging pada setiap jasad kaum muslimin, ada juga di mana seorang pemimpin keluarga, di mana seorang bapak, di mana seorang ibu bisa menghadiahkan pahala, dan pahala ini tidak sedikit dan tidak kecil keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi yang punya kesempatan, bagi yang punya kelonggaran, maka bismillah, mudahkan supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan kepada kita untuk dipermudah menjalankan syariat ini. Kemudian disebutkan lagi yundabu liman aradaha, disunnahkan kepada siapa yang menginginkan untuk menyembelih, untuk ihraqid dam, untuk menyembelih hewan kurban ini, alla yahliqa sya'rahu, untuk menjaga tidak memotong dari apa yang ada pada seluruh rambut yang ada di tubuhnya. Dimanapun tumbuh rambut maka disunnahkan untuk tidak dipotong. Sampai kapan? Sampai hewan kurban tersebut nanti akan disembelih. Sehingga pastikan ini kita bersabar terlebih dahulu, atau mungkin sebelum pelaksanaannya kita sudah mencukur terlebih dahulu sehingga tidak terjadi gangguan atau tidak terjadi unsur-unsur yang lain. Akan tetapi ini hukumnya adalah sunnah. Ya, bagaimana kita bisa menyempurnakan hewan kurban kita dengan sunnah yang akan kita ikuti pada tubuh kita atau pada diri kita. Kemudian wala yuqallima dhufurahu, dan juga disunnahkan untuk tidak memotong kukunya. Jadi tidak memotong rambut, tidak memotong kuku fi asyri dzulhijjah, pada 10 Dzulhijjah. Ya, berarti dari tanggal 1 sampai tanggal 10, hatta yudhahiyah, sampai memotong hewan kurban tersebut.
Kemudian wa yadkhulu waqtuha, dan kapan waktu penyembelihan ini diperbolehkan dalam syariat? Idza tala'ati syams wa madha qadru salatil Id wal khutbataini. Idza tala'ati syams, jika matahari telah terbit. Maka di sini disebutkan oleh para ulama bahwa ketika matahari belum terbit, maka hewan kurban belum diperbolehkan untuk disembelih. Artinya jika ada yang tetap menyembelih ya sebelum matahari terbit, maka hukumnya menjadi hewan sedekah, tidaklah menjadi hewan kurban. Sehingga perlu diperhatikan bahwa dimulainya penyembelihan adalah ketika matahari mulai terbit, wa madha, dan telah berlalu qadru salatil Id, dengan kadar salat Id dan 2 khutbah. Ini di sini menunjukkan bahwasanya perlu kita perhatikan, maka di antara sunnah salatul Idul Adha adalah untuk mempersegera daripada sholatnya, ya. Kemudian setelah selesai sholat dan 2 khutbah selesai, kita bersama dengan kaum muslimin menyembelih hewan kurban. Subhanallah. Kemudian disebutkan lagi oleh musannif rahimallahu taala, wa yakhruju bi khuruji ayyami tasyrik, dan selesainya waktu penyembelihan ini adalah dengan akhirnya atau habisnya juga di ayyamut tasyrik. Ayyamut tasyrik itu dimulai dari tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Maka begitu sudah sampai di tanggal 13, maka perlu bagaimana panitia atau bagaimana para mudhahi untuk berhati-hati, untuk mempersiapkan segala sesuatu yang kemungkinan terburuknya. Apakah hewan kurban yang saya niatkan untuk berkorban di tahun ini benar-benar akan disembelih apa tidak? Perlu disiapkan mitigasinya, perlu disiapkan skenarionya, sehingga tidak terjadi keterlambatan melebihi dari tanggal 13 Dzulhijjah. Wahia thalathatun ba'dal Id, yaitu 3 hari setelah Yaumun Nahar atau hari Id. Kemudian wala tajuz illa biibil au baqar au ghanam, dan hewan kurban ini tidak diperbolehkan kecuali dari jenis na'am. Na'am adalah binatang-binatang ternak, binatang-binatang yang biasa digembala oleh kaum muslimin atau oleh siapapun itu, binatang-binatang yang biasanya dijadikan sebagai binatang untuk menjaga perekonomian, untuk perkembangan perekonomian, dan mereka adalah binatang-binatang yang halal dan baik untuk dikonsumsi. Maka diantaranya adalah al-ibil. Ibil adalah unta, dan unta tentu ya yang paling baik untuk pelaksanaan penyembelihan hewan kurban adalah unta jenis badanah. Jenis badanah ini adalah unta yang memiliki tubuh yang besar, yang memiliki daging yang banyak, sehingga nantinya ketika disembelih tentu kemanfaatannya akan lebih banyak. Kemudian yang kedua adalah bakar. Bakar di sini adalah sapi. Sapi juga sama, kemanfaatannya juga banyak, dan juga faedahnya juga banyak, dan juga bisa lebih banyak menyebar kemanfaatan dan faedah karena memiliki daging yang lebih besar. Dan juga para ulama ada yang berijtihad terkait dengan kerbau. Kerbau juga dikiaskan dengan sapi dan memiliki hukum yang sama dengan sapi, sehingga siapa yang ingin berkorban dengan kerbau itu juga sah dan diperbolehkan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat sekitarnya. Jika memang kerbau itu dijadikan sebagai kebiasaan masyarakat untuk berkorban. Kemudian ghanam. Ghanam tentu kita sudah mengetahui di sekitar masyarakat kita, terutama di Jawa, ini memiliki 2 jenis yang biasa sering digunakan untuk berkorban, yaitu kambing kacang yang berwarna coklat atau sering disebut dengan kambing Jawa, atau ada juga yang disebut dengan kambing domba yang seringkali berwarna putih. Ala kulli hal, keduanya merupakan kambing yang diperbolehkan untuk berkorban. Adapun selisih harga tidak menjadi masalah selama sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai syariat. Kemudian kita akan membahas dari segi umur. Aqallu sinniha, minimal dari usia hewan-hewan korban yang diperbolehkan untuk disembelih adalah fil ibil, dalam usia unta itu adalah khamsus sinin wa dakhalat fis sadisah. Itu pada usia 5 tahun dan telah masuk usia ke-6. Jadi membutuhkan usia yang lebih tua untuk jenis unta. Kemudian wa fil baqar wal ma'zi, dan untuk jenis sapi dan juga kambing Jawa gitu ya, sanatani wa dakhalat fis tsalitsah, yaitu 2 tahun masuk tahun ke-3. Di sini menunjukkan bahwa nisab atau batasan usia merupakan hal yang perlu kita perhatikan. Kenapa seperti itu? Karena ada para ulama yang menjelaskan berkaitan dengan kenapa harus ada nisab usia.
Karena di sana ada penjelasan atau pemaparan bahwa ketika usia tersebut belum memasuki usia yang diizinkan untuk berkorban, biasanya akan terjadi banyak lendir pada dagingnya, akan terjadi banyak cairan pada dagingnya, sehingga mungkin ketika dikonsumsi akan tidak layak atau tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh para mustahik dari daging-daging hewan kurban. Kemudian bagaimana jika misalkan sudah didapati ketika ma'zi atau kambing Jawa ini di usia 1,5 tahun ternyata sudah poel atau ternyata sudah bisa untuk dijadikan kurban, maka tidak masalah. Ya, ketika batasannya adalah di mana sudah poel atau di mana sudah jatuh salah satu dari giginya dengan jatuh sendirinya, maka usia 1,5 untuk kambing Jawa sudah diperbolehkan ketika sudah layak dari segi daging, dari segi usia untuk disembelih dengan niat hewan kurban. Kemudian nafil dha'ni untuk jenis domba ini khusus sanatun wa dakhalat fi thaniyah, yaitu usia 1 tahun dan masuk tahun kedua. Karena memang untuk jenis domba ini lebih cepat, lebih mudah, sehingga dalam usia 1 tahun sudah diperbolehkan untuk disembelih dengan niat hewan kurban. Dan jika kita mendapati pada usia 8 bulan atau 7 bulan atau 9 bulan sudah kita dapati bahwa adanya tanda poel, adanya tanda sudah layak untuk disembelih sebagai hewan kurban, maka juga tidak masalah untuk domba ini. Kemudian kita akan membahas seperti apa unta yang sah. Ya, unta yang sah untuk hewan kurban tujzi'ul badatu an sab'atin. Jadi bagaimana kita beriuran, boleh apa tidak? Tentu diperbolehkan. Jadi untuk unta, maka para mudhahi diperbolehkan untuk beriuran dengan batas maksimal 7 orang. Ya, jadi batas maksimal 7 orang. Artinya, jika kurang dari 7 tidak masalah, diperbolehkan. Atau bahkan satu orang dengan menyembelih 1 ekor unta. Ya, akan tetapi jika melebihi nisab atau batasan, misalkan sampai dari lebih dari 7 orang, 8 orang, maka tidak bisa disebut sebagai hewan kurban. Maka akan disebut sebagai hewan sedekah. Kemudian juga bakar an sab'atin, pada sapi juga maksimal 7 orang para mudhahinya, wala tujzi'u syatun illa an wahidin. Akan tetapi tidak sah untuk seekor kambing, baik itu kambing Jawa maupun itu kambing domba, melainkan hanya 1 orang saja. Wa syatun afdal min syarikatin fi badalanin. Dan ketika kita mendapati bahwa 1 ekor kambing itu lebih afdal, lebih baik, lebih utama daripada 7 orang iuran untuk mengeluarkan kurban atau untuk menyembelih seekor badanah atau unta atau untuk menyembelih seekor sapi atau kerbau, maka di sini kami ingin memberikan penjelasan bahwasannya ya sebenarnya keduanya memiliki keutamaan. Yang pertama adalah betul bahwa kambing ketika disembelih dengan 1 orang saja, 1 orang mudhahi, dia mendapatkan keutamaan karena dia menyembelih 1 ekor utuh, yang 1 ekor tersebut hanya diniatkan untuk 1 orang. Akan tetapi di sini, apakah yang menyembelih 7 tidak mendapatkan keutamaan? Tentu yang menyembelih 7 atau yang meniatkan 7 orang untuk menyembelih 1 ekor sapi juga mendapatkan keutamaan. Apa itu keutamaannya? Adalah kemanfaatan yang lebih luas. Jadi secara jasad memang dari yang 1 kambing ini lebih utama, tapi dari segi manfaat maka yang 7 orang kemudian dia beriuran untuk berpatungan menyembelih 1 ekor sapi, tentu manfaatnya lebih luas. Tentu lebih banyak lagi daging yang disebarluaskan, lebih banyak daging yang disedekahkan, lebih banyak daging yang dihadiahkan. Sehingga tidak perlu kemudian kita berkecil hati atau tidak perlu kita kemudian ta'arud saling membandingkan antara keduanya. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah. Keduanya pula punya keutamaan yang besar di sisi Allah. Keduanya punya jalan yang mulia di sisi Allah. Maka yang perlu kita siapkan adalah niat. Yang perlu kita siapkan adalah bagaimana niat kita di sisi Allah, yang tujuan kita adalah untuk mengalirkan darah kurban supaya hewan-hewan yang kita sembelih nanti menjadi syafaat Yaumal Qiyamah dan juga menjadi ibadah sosial kita yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga di sisi manusia. Kemudian afdal, tentu di sini dari kemuliaan, dari sisi kemuliaannya bahwa unta tentu lebih mulia, yang paling tinggi dari jenis hewan kurban, kemudian disusul dengan sapi atau kerbau, kemudian disusul dengan
domba dan disusul dengan ma'zi. Kemudian juga sama, secara warna juga ada ulama yang membahas yang paling afdal berwarna putih, kemudian berwarna kekuning-kuningan, kemudian ada yang selang-seling begitu ya, ada yang berwarna hitam dan putih dan seterusnya, thumma as-sauda atau berwarna hitam. Tapi semua itu adalah bahwa apa saja yang kita dapati, yang paling inti adalah yang paling berdaging. Yang paling banyak dagingnya, yang paling besar, yang paling gemuk, tentu akan semakin banyak manfaat yang bisa kita jadikan sebagai hewan kurban. Kemudian juga perlu kita perhatikan, di sini mari kita sama-sama teliti dan jeli bahwa yustaratu salamatul udhiyah, disyaratkan di sini untuk keabsahan hewan kurban kita supaya maksimal, supaya diterima di sisi Allah sebagai kurban yang sempurna, sebagai penyembelihan yang sempurna adalah salamatul udhiyah, selamatnya hewan kurban yang kita sembelih anil uyub, dari cacat-cacat. Allati tunqisul lahma, yang cacat tersebut bisa mengurangi ya dagingnya atau bahkan bisa mencacat pada dagingnya. Misalkan dagingnya semakin berkurang, semakin kusut, atau misalkan dagingnya menjadi bau, atau misalkan dagingnya menjadi banyak berlendir, atau misalkan dagingnya banyak minyaknya, atau misalkan banyak lemak dan seterusnya. Maka ini perlu kita perhatikan sehingga pastikan karena daging yang akan kita yang akan kita sembelih nanti, hewan yang akan kita sembelih nanti dagingnya akan disebarluaskan, akan dikonsumsi. Maka kita perlu perhatikan bagaimana memuliakan para mustahik juga, yang mana yang kita harapkan adalah juga kebahagiaan para mustahik dari daging-daging ini. Mereka bisa bahagia, mereka bisa bersyukur atas nikmat daripada syariat hewan kurban ini. Maka di sini para ulama memberikan klarifikasi atau memberikan batasan-batasan seperti apa ya yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Fala tujzi'u al-arja'u wal aura'u wal mardiyah. Maka tidak sah bagi jenis hewan kurban dari apa saja jenisnya, yaitu al-arja'. Arja' itu yang pincang, salah satu dari kakinya berarti tidak berfungsi dengan baik untuk berjalan. Wal aura' itu berarti adanya kebutaan, atau salah satu mungkin dari matanya tidak bisa berfungsi untuk melihat dengan baik, atau bahkan tidak bisa melihat sama sekali. Wal maridah, adanya sakit. Ya. Fa in qalat hadhil asyajaz, akan tetapi jika ringan saja, jika masih memungkinkan pincangnya untuk tetap berjalan, jika masih memungkinkan matanya untuk melihat meskipun itu sudah rabun ya, atau misalkan sakitnya sakit yang tidak sampai menyebabkan kurus dan juga menyebabkan pengaruh pada rasa dagingnya, maka diperbolehkan. Fala tujzi al-ajfa, maka tidak sah jika hewan kurban yang ingin kita sembelih itu ajwa. Ajwa itu sangat kurus sekali, stunting begitu ya. Kemudian majnunah, atau memiliki penyakit yaitu gila ya, tidak ada akalnya sama sekali sehingga sulit untuk dikendalikan. Kemudian al-jarba ya, kudis, penyakit jenis kulit yang sudah parah, allati quti'a ba'du udhuniha wa ubin. Kemudian yang terpotong sebagian dari telinganya, wa ubin wa in qalla, dan jelas, artinya terpotong jelas sekali meskipun itu sedikit. Au quti'a min fakhdhiha, atau terpotong atau dipotong pada bagian pahanya, wa nahwihi in kanat kabirah, jika misalkan potongannya itu sangat besar sekali. Maka tentu ini juga bisa mengurangi daripada keabsahan dan juga bisa menjadikan hewan kurban kita tidak sah untuk dijadikan sebagai syarat sahnya hewan kurban. Kemudian waktu juz'u masyrutatul udhun. Kalau ini adalah dari bentuk persyaratan yang masih diperbolehkan, dari bentuk yang masih diperbolehkan oleh para ulama adalah masyrutatul udhun, yaitu sobek bagian telinga, maksuratul qarn atau patahnya tanduk, au ba'dihha atau sebagiannya, maka ini tidak masalah karena tidak berpengaruh pada dagingnya. Wal afdal ayyad baha bi nafsihi, dan yang paling mulia, yang paling baik adalah bagaimana mudhahi, menyembelih dengan tangannya sendiri. Fa in lam yuhsin falyahdhur, maka jika belum memiliki kemampuan untuk menyembelih, hendaknya dia menyaksikan hewannya disembelih. Jika belum mampu juga, maka mewakilkan kepada para panitia, para relawan sudah cukup dengan menyertakan niat untuk si fulan yang sedang berkurban. Wa yajibu ayyan wa indadzabih. Ini yang perlu diperhatikan oleh panitia, oleh para penyembelih. Maka haruslah para penyembelih ini mengetahui posisi dirinya. Di antaranya adalah bahwa perlu diingat hewan kurban yang akan dia sembelih adalah
hewan milik mudhahi atau orang lain. Maka perlu diperhatikan niatnya. Untuk siapa? Dari mana hewan kurban tersebut? Dan jenis apa hewan kurban yang akan diniatkan? Apakah jenis hewan kurban sunnah? Apakah jenis hewan kurban nazar? Yaitu kurban yang dinadarkan sehingga menjadi wajib. Kemudian dari siapa hewan kurban tersebut? Ya, dibeli. Siapa yang membeli? Siapa yang iuran? Maka perlu disebutkan semuanya. Jika dari satu orang, maka perlu disebutkan siapa namanya dari si fulan untuk disembelih pada saat itu. Kemudian jika sapi yang ada pada iuran atau patungan 7 orang, maka juga perlu disebutkan ketujuh semuanya dari mudhahi yang ingin berkorban. Wa yundabu, dan disunnahkan, ini adalah pembagian bagaimana cara kita membagi daging kurban kita. Ayakula thuluth, hendaknya mudhahi memakan sepertiga dagingnya. Wa yuhdi thuluth, kemudian memberikan hadiah yang sepertiganya yang kedua. Ya, memberikan hadiah di sini para ulama menjelaskan untuk orang-orang kaya, aghnia, wa ulama, wa zumara. Nah, di sini wilayatul umur, yaitu memberikan hadiah kepada orang-orang kaya, memberikan hadiah kepada para ulama-ulama, memberikan hadiah para tokoh. Maka di sana disunahkan untuk memberikan hadiah kepada mereka. Wa yatasaddaqa bithuluth, dan bersedekah pada sepertiga yang ketiga, yaitu untuk fakir miskin dan siapa saja. Kita berikan mereka, kita muliakan mereka, kita berikan mereka sedekah dengan sebaik-baik sedekah, sehingga mereka juga mendapatkan kemuliaan sebagaimana para ulama, para umara, dan juga para zu'ama. Wa yajibu tasadduqu bi syai'in wa in qalla, dan wajib untuk mensedekahkan dari sesuatu dari hewan kurban tersebut meskipun itu sedikit. Wa jildu yatasaddaqu bihi aw yantafi'u bihi, dan untuk kulit, ma'asyiral muslimin. Perlu diperhatikan bahwa kulit harus dimanfaatkan juga. Tidak diperbolehkan untuk panitia menjual kulit kurban ini. Ya, kecuali jika sudah diserahkan kepada si fulan, diserahkan kepada fakir, diserahkan kepada relawan, diserahkan kepada siapa? Si fulan yang membutuhkan, dan kemudian dijual. Tapi kalau langsung dijual, kemudian uangnya dimanfaatkan untuk fungsi yang lain, maka ini tidak diperbolehkan. Dan diperbolehkan untuk dimanfaatkan di rumah dan di mana saja, yang penting sudah diserahkan kepada siapa yang membutuhkan. Wala yajuz bai'uhu, dan tidak boleh dijual sama sekali. Wala bai'u syai'in minal lahmi, dan juga tidak diperbolehkan untuk menjual sesuatu dari daging hewan kurban. Ini adalah daging yang sangat mulia. Semua daging yang ada pada hewan kurban ini memiliki nilai manfaat keberkahan yang sangat besar. Sehingga pastikan kita bisa memakan dengan baik, bisa mengkonsumsi dengan baik, dengan niat bismillahi inni tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwata illa billah, hadhihi ni'amallah. Sesungguhnya ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga tumbuh dalam diri kita dari daging-daging hewan kurban ini sebagai tambahan daripada kekuatan untuk beribadah kepada Allah. Sehingga niat kita ketika mengkonsumsi daging kurban ini, niat supaya menjadi kekuatan ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yajuz lahu al-aqlu min al-udhiyah mandhurah, dan khusus untuk yang bernadar maka tidak memperbolehkan untuk memakan sedikit pun dari sembelihan hewan kurbannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian singkat ini mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada seluruh kaum muslimin, panitia, dan juga para mudhahi, dan juga para mustahik. Yang mudah-mudahan semua elemen ini sama-sama merayakan Idul Adha, merayakan Yaumun Nahar dengan sembelihan hewan kurban, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan langkah kita untuk beribadah kepada Allah, meringankan, melapangkan rezeki kita untuk bisa menyembelih hewan kurban, dan semoga kita semua bisa merasakan, bisa merayakan, bisa menikmati nikmat Allah Subhanahu wa taala di Idul Kurban atau hari raya kurban pada tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal soleh dan seluruh amal ibadah kita. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.